Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di acara Tamu Tribun yang hari ini akan membahas tentang membedah dualisme kepemimpinan Universitas Sakyakirti Palembang. Ya, kami telah menghadirkan dua narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas persoalan ini. Yang pertama adalah Bapak Bambang Haryanto SHMH FCR IAF sebagai Ketua Umum Yayasan Perguruan Sakyakirti Palembang berdasarkan akte nomor 10 tahun 2023. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Bambang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini Pak. Sama-sama. Kemudian tamu kita yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Agus Tony, AKMSI. Beliau adalah Rektor Universitas Sakyakirti Palembang. Assalamualaikum Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kami memberitahukan dulu bahwa saat ini ada dualisme kepemimpinan di Universitas Sakyakirti Palembang dan kita akan coba membedah seperti apa persoalannya dan bagaimana solusi yang terbaik dalam menghadapi persoalan ini. Ya, saya ke Pak Bambang dulu. Baik. Pak. Persoalan ini mungkin sudah sangat lama ya Pak ya, dan akhir-akhir ini muncul di publik bahwa Universitas Sakyakirti Palembang menghadapi persoalan yang sangat sangat mempengaruhi jalannya sivitas akademika, bahwa adanya dualisme kepemimpinan. Nah, boleh Bapak mulai dulu dari bagaimana sih sejarah Universitas Sakyakirti ini yang saat ini ada sebagai salah satu universitas tertua di Sumatera Selatan, Pak. Silakan. Iya, terima kasih. Saya mohon kesempatan dulu untuk bicara soal sejarah Sakyakirti. Sakyakirti ini berdiri tahun 1953, didirikan oleh beberapa orang tokoh publik pada masanya. Jadi orang-orang yang sangat hebat pada zamannya, yang menurut saya ini orang-orang luar biasa, yang berpikir sangat visioner bahwa Sumatera bagian selatan ini memerlukan perguruan tinggi. Karena waktu itu memang belum ada perguruan tinggi di Sumatera bagian selatan, jadi bukan hanya Sumatera Selatan. Nah, mereka sudah berpikir jauh ke depan bahwa kita membutuhkan lembaga pendidikan. Nah, oleh karenanya mereka berpikir kita harus mendirikan universitas, mendirikan perguruan tinggi di Sumatera Selatan, di kota Palembang. Nah, orang-orang ini saya katakan tokoh-tokoh publik itu memang orang-orang hebat pada masanya. Antara lain ada Dr. Abdul Hakim, ada satu orang yang saya kagum, ada seorang pengacara, mungkin sama profesi dengan saya, Mr. Lim Chong Hian, kemudian ada termasuk Kepala Kejaksaan Negeri, Pak Jainuddin Darmo, waktu terlibat mendirikan yayasan, kemudian satu orang lagi pejabat dari Jabatan Penerangan, Pak Muara Lumban Tobing. Jadi 4 orang ini dan beberapa tokoh publik lainnya yang berpikir bahwa kita memerlukan pendidikan tinggi. Nah, mereka menghadap notaris, menyatakan bahwa mereka mengikrarkan mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi Sakyakirti Palembang. 1 April 1953, menghadap notaris Christian Matuis, ya, notarisnya masih notaris Belanda. Nah, mereka mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi. Singkat cerita, proses pembentukan lembaga ini berjalan. Maka berdirilah lembaga pendidikan itu. Jadi Sakyakirti dengan beberapa akademi akuntansi dan lain-lain, termasuk akademi pimpinan perusahaan, semuanya proses ini berjalan. Nah, maka berdirilah, atau apa yang mereka cita-citakan mulai terwujud, ada bentuk. Jadi berdirilah perguruan tinggi Sakyakirti itu. Nah, tetapi seiring waktu pemimpin daerah di Sumatera Selatan berkeinginan juga, wah ini harus ada perguruan tinggi negeri. Maka di akhir tahun 50-an beberapa orang yang dimotori oleh Gubernur M. Isa, kemudian Panglima Teritorial II Sriwijaya, dan juga beberapa tokoh publik berharap, oh ini harus ada kampus negeri di Sumatera Selatan. Mereka menghadap Presiden Soekarno, pendek cerita, tahun 60 berdirilah UNSRI. Universitas Sriwijaya. Ini ada cikal bakal. Itu dia, saya ingin katakan bahwa ketika UNSRI sudah terbentuk, maka yang tadi saya katakan orang-orang hebat yang sangat visioner ini dengan sukarela menyerahkan
Sakyakirti ini menjadi bagian dari Universitas Sriwijaya, baik itu dosen, mahasiswa, dan beberapa sarana-prasarana yang mereka miliki menjadi bagian dari Universitas Sriwijaya. Itu yang saya katakan betul-betul visioner. Mereka tidak pernah berpikir untung rugi apa buat mereka dan lain-lain. Semua yang diserahkan kepada Universitas Sriwijaya tanpa syarat. Maka itu dilebur menjadi Universitas Sriwijaya. Nah, karena itu sudah beralih menjadi Universitas Sriwijaya, maka Yayasan Perguruan Tinggi Sakyakirti Palembang ini ya kepengurusannya vakum, ya. Tidak ada lagi aktivitas dong. Jadi karena sudah ada Unsri, tugas mereka pendidikannya sudah dilaksanakan oleh Unsri. Nah, seiring perjalanan waktu, Unsri juga berkembang. Alhamdulillah sampai hari ini Unsri berjaya. Tahun 80-an, beberapa orang yang terlibat di kepengurusan Sakyakirti itu melihat bahwa kita masih memerlukan lembaga pendidikan tinggi swasta. Karena tidak cukup hanya Unsri sepertinya. Maka dengan pikiran-pikiran demikian ya orang-orang yang pada masanya juga tokoh-tokoh publik. Saya harus sebut yang pertama Pak Abdul Rani. Pak Abdul Rani tokoh pendidikan, kebetulan pernah menjadi Kepala Jawatan Pendidikan. Kemudian Pak Sumadi dari Jawatan Penerangan. Kemudian Pak Sumantri, Pak Rojali, ya orang-orang hebat. Jadi ada orang 4 ya Pak? Banyak orang sebetulnya. Karena di kepengurusan tahun lalu banyak orang sudah. Nah, termasuk ada Pak Juwaini Mukti, ada Pak Bayumi Wahab, ada macam-macam orang, banyak orang. Semua orang terlibat. Jadi tidak hanya 4 orang. Jadi 4 orang itu menjadi pengurus inti. Pada waktu itu menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Tapi banyak orang. Nah, pendek cerita bahwa kita pendidikan ini harus tetap dijalankan. Tidak hanya Unsri, kita harus ada tandem Unsri ini, ada kampus swasta diperlukan. Maka berdiri lagi lah Sakyakirti ini, ya, lewat Akademi Farming, kemudian terus akuntansi, terakhir menjadi universitas tahun Pak Rektor 82 menjadi Universitas Sakyakirti karena sudah dilengkapi dengan fakultas eksak ya, ada pertanian dan lain-lain. Jadi Universitas Sakyakirti. Nah, berkembang terus seiring waktu berjalan ya, memiliki fasilitas. Nah, kita kan sarana perkuliahan masih pindah-pindah. Di awalnya mungkin di Rengas, mungkin di fasilitasi Pak Rani, kemudian juga pernah di kampus IBA. Pernah berkampus di sana sebelum IBA menjadi universitas. Ya, jadi pernah di sana, kemudian terakhir kita pindah ke Sekarang di 32 Ilir di Makarayu ya, di Kebun Gede. Nah, Kebun Gede ini didapat lewat proses keterbukaan, banyak orang yang terlibat karena waktu itu pabrik karet Pamilidin. Nah, kebetulan ya pabrik karet ini mungkin sudah udah gulung tikar, kemudian beberapa asetnya termasuk aset itu mungkin diagunkan ke bank, menjadi agunan bank. Nah, beberapa orang yang punya akses terhadap itu ya berinisiatif, oke, kita selesaikan prosesnya di bank, ditebus ini jadi diambil Sakyakirti. Itu banyak orang yang terlibat. Pak Sumantri sempat menggadaikan rumah untuk menyelesaikan urusan itu di bank, termasuk Pak Rani mungkin pernah menggadaikan tanah, tapi itu selesai semua. Tapi yang menyelesaikan itu semua Universitas Sakyakirti lewat proses-proses dana-dana yang dikumpulkan dari iuran, dari SPP dan lain-lain, hingga pendek cerita berjalan, bisa diambil alih. Nah, saya ingin mengatakan bahwa proses itu melibatkan banyak orang. Semua lembaga melibatkan banyak orang, bukan orang perorangan. Nah, teruslah berganti-ganti kepengurusan ini. Jadi yang melibatkan banyak orang tadi, ada keluarga Pak Rani, keluarga Pak Sumadi, keluarga Pak Sumantri, keluarga Pak Rojali, termasuk juga terakhir belakangan masuk Pak Nasruddin, Prof. Nasruddin itu juga inten di dalamnya. Nah, semuanya berkontribusi dalam pembangunan Universitas Sakyakirti. Berganti kepengurusan. Nah, saya ingin menegaskan bahwa memang Sakyakirti memiliki sejarah panjang, didirikan oleh banyak orang, tokoh-tokoh publik, dan memang harus kita pahami bahwa kalau kita bicara soal yayasan kan, yayasan ini memang sejatinya memang milik publik, karena yayasan ini adalah lembaga publik, badan hukum publik. Tidak bisa yayasannya diwaris-wariskan. Tidak ada aturan itu. Jadi yayasan ini memang milik publik. Jadi sekalipun didirikan oleh perorangan, milik publik. Apalagi didirikan banyak orang.
Nah, oleh karena itu yayasan ini semakin menegaskan bukan hanya memang perintah undang-undang itu yayasan ini milik publik, tapi memang kenyataannya fakta sejarah tidak bisa dihilangkan bahwa ini lembaga milik publik. Inilah Nah, dasar kita dalam Kelola. Nah, saya ingin menceritakan bahwa itulah yang terjadi. Tetapi dalam perjalanannya ada yang ingin mendominasi. Oh, ini punya kami. Ya, itu dalam bahasa Palembang gitu. Ini milik kami, punya peninggalan orang tua kami. Nah, inilah yang perlu kita luruskan. Bahwa yayasan saya ingin tegaskan dari awal kepada siapapun saya bicara bahwa yayasan ini milik publik. Tidak bisa. Dan yayasan ini memang milik publik. Dan saya bicara dengan semua keluarga-keluarga pendiri. Dari keluarga Pak Sumadi, keluarga Pak Sumantri, keluarga Pak Rojali, keluarganya, termasuk keluarga Pak Nasruddin. Kemarin saya bicara dengan keluarga Pak Nasruddin. Mereka sebetulnya tidak ada problem. Memang ini oke-oke saya milik lembaga milik publik. Mereka ingin bahwa ini berkembang, berjalan supaya ada kebanggaan bahwa ini memang bisa berkembang berjalan dan menjadi amal jariah dari para pendiri. Nah, itulah sebetulnya diinginkan. Jadi bukan menjadi aset keluarga. Nah, ini yang salah kaprah. Jadi menjadi aset keluarga seolah-olah ini peninggalan, waris. Nah, sepanjang pemikiran demikian maka ada kecenderungan akan terus bermasalah. Oleh karena itu memang harus kita luruskan. Ini milik publik, yayasan ini. Dan harus dijelaskan. Oleh karena itu saya sampaikan di kesempatan yang baik ini, saya terlibat di Sakyakirti ini juga karena saya punya persepsi bahwa ini lembaga milik publik, bukan lembaga orang perorangan. Oleh karena itu ketika saya diminta ini untuk duduk menjadi ketua umum, mereka datang ke saya, mereka itu keluarganya Ibu Suryani, Prof Suryani, kemudian ada satu lagi saudaranya dan beberapa orang lagi hadir ke kantor saya, minta saya untuk menjadi ketua umum. Saya kan tidak segera jawab, saya akan pelajari, setelah saya pelajari dokumen, oh ini lembaga pendidikan banyak orang, jelas milik publik, saya konsultasi keluarga, oke, untuk pendidikan kita siap bantu. Nah, sehingga saya baru 2 minggu setelah itu saya jawab, oke, saya berkenan menjadi ketua umum. Nah, ingin saya katakan hal-hal yang demikian bahwa saya masuk itu karena dengan dasar pemikiran bahwa ini lembaga publik, bukan lembaga milik keluarga. Nah, saya bertindak sebagai ini lembaga publik, oleh aturan-aturan publik itu pun ingin saya jalankan. Nah, itulah juga sehingga memang saya selalu bertentangan dengan satu keluarga yang mendominasi ini, bahwa ini harus sesuai dengan skenario mereka, tetap, nah ini tidak jalan. Nah, sehingga termasuk saya ini dipaksa terus, misalnya untuk berhentiin rektor dan lain-lain, berhentikan direktur pasca, berhentiin semua yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ini. Nah, saya kan berpikir, saya paham hukum. Jadi saya, enggak lah, kalau soal-soal ini kita pengen ada aturan. Kalau kita memberhentikan rektor, apa problemnya? Rektornya saya pelajari setelah diangkat lewat mekanisme yang benar, walaupun bukan masa kepengurusan saya, di masa ketua sebelumnya. Tapi saya baca dokumen, oh enggak, ada rapat senat, sesuai dengan ini, oke, tidak ada problem. Kecuali kalau Pak Rektornya ada pelanggaran. Di masa saya menjadi ketua, pasti saya akan panggil, saya akan proses. Nah, tapi saya lihat tidak ada problem. Dan saya juga lihat, oh tidak lama lagi selesai juga. Nah, oleh karena itu, sudah mulai muncul perbedaan pendapat, hal-hal demikian. Itu. Jadi Pak Mu sudah menuturkan panjang lebar tentang sejarah, kemudian problem yang ada karena ada dominasi salah satu pendiri yayasan. Nah, saya coba ke Pak Rektor. Sorry, bukan pendiri ya. Salah satu orang terlibat dalam proses ini, karena bukan pendiri. Gitu. Ya, ke Pak Rektor. Nah, dengan adanya problem ini, apakah sudah sangat mengganggu sivitas akademik kita selama ini, Pak? Dan bagaimana kondisi terkini Universitas Sakyakirti, Pak? Sebenarnya kejadian ini. Iya. Ya, selama ini dari 2001, misalnya baru pengurusan pertama, memang bukan normal ya, tapi kenyataan tapi tetap ada. Kependidikan, masalah akademik jalan terus sebagaimana yang diharapkan. Akreditasi jalan terus 2021, 2022, 2023. Walaupun ada riak-riak sedikit ya, namun jalan tetap masalah. Nah, namun pada puncaknya 2024 tadi ya, adanya tekanan bahwasanya ingin mengganti kepengurusan, mengganti ketua umum. Karena intinya rektor ini diberhentikan kewenangan dari ketua umum. Nah,
ketua umum waktu lama yaitu Pak Bambang itu tidak ada alasan untuk Iya. mengganti saya, memberhentikan saya. Nah, akhirnya mereka mencari jalan kira-kira bagaimana caranya. Bentuklah satu pengurusan yang katanya sekarang ada yang namanya pengurus baru. Nah, setelah pengurus baru datang ya timbul ya, baru langsung 28 Oktober terjadi pemberhentian rektor. Setelah diberhentikan, kemudian langsung diangkat PJ, pejabat. Nah, pada itu waktu itu diangkat pejabat dan diwanti-wanti oleh LLDT bahwasanya prosedur pemberhentian kemudian pengangkatan salah, tidak prosedural. Kemudian yang satu lagi yang tidak berlaku ya Pak ya? tidak berlaku. Yang Nah, pendiri apa Iya. PJ ini tadi. Iya. Ya. secara Secara hukum, tidak berlaku atau ya. secara- Nah, jadi kemudian mereka mengganti PJ. Nah, PJ ada yang kayak baru 2 minggu diganti lagi PJ baru. Baru 2 minggu jalan PJ tadi diganti oleh PJ baru. Nah, kemudian terus manuver ya mengangkat PJ yang lain. PJ dekan. Padahal kita dari rektor lama sudah mengangkat dekan-dekan yang definitif. Ya. Udah lama kan Pak? Udah. Jadi Nah, mestinya kalau untuk mengganti rektor ya, pemilihan rektor itu yang mengganti rektor ada orang sebenarnya langsung wakil rektor satu. Karena ada apa misalnya mengundurkan diri atau ada apa Kesalahan. yang tidak menjalankan tugas. atau Ya, umpamanya ya. menjalankan tugas, umpamanya pensiun, meninggal dunia ya. Nah, Iya, itu makanya. langsung diganti secara otomatis diganti oleh wakil rektor dalam lingkungan itu. Iya. Wakil atau satu. Ini Bukan langsung mengangkat yang diberhentikan baru. rektor ya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, kemudian langsung mengangkat PJ pejabat. Artinya kewenangan masih di tangannya Pak. Iya, Iya. Ya, otomatis. sampai hari ini Ada. kewenangan itu surat makanya. segala macam ya Pak ya. Nah, yang lucu sekarang, yang lucunya ya, sekarang saya sudah diberhentikan tanggal 24 Oktober ya. Namun timbul ada surat baru bahwa saya diharapkan untuk mengundurkan dibuat pernyataan mengundurkan diri. Nah, yang lucunya kan kalau pengunduran diri itu kan mekanismenya yang bersangkutan disuruh mengundurkan diri, mengajukan permohonan pengunduran diri. Iya. Baru dikaji, benar baru ada SK pemberhentian. Iya. Ini enggak, SK pemberhentian sudah ada. Sekarang tanggal 14 Januari ada surat harap mengundurkan diri, Iya. membuat format mengundurkan diri sebagai rektor. Kan lucu sebenarnya. Iya, akan saya tambah. Jadi itulah kalau pertanyaan tadi mengganggu proses akademik, mengganggu betul jadi proses ini. Jadi ya bagaimana dualisme itu nyata lah. Jadi ada rektor sah kan Prof Agus ya. Jadi Prof Agus, kemudian PJ rektor kan tidak memiliki kewenangan apalagi ini PJ rektor sudah mengangkat PJ dekan. Nah ini mengganggu proses pendidikan. Kok sudah sejauh Nah, justru itu kan tidak memiliki daya laku kan akibatnya. Dan itu yang kita khawatir mengganggu proses pendidikan. Nah, kita LL Dikti sudah sangat tegas minta diselesaikan urusan ini. Karena arahan LL Dikti itu memang ya misalnya sudah disebutkan misalnya soal pengangkatan rektor. Pengangkatan rektor itu mesti mengacu kepada statuta. Artinya harus lewat mekanisme pemilihan rektor yang dilakukan oleh para senat universitas. Nah, senat universitas nanti mengajukan ke yayasan. Baru itu baru. Tapi kewenangan memilih menentukan pilihan itu mekanisme pemilihan itu senat semua. Dan tidak bisa ujuk-ujuk yayasan menunjuk ini rektor. Nah, ada ceritanya. Statuta kita miliki. Oleh karena itu aturan itu mesti ditegakkan, harus lewat statuta. Harus dilakukan oleh senat. Itu mekanisme. Tidak bisa kita tiba-tiba memberhentikan mengangkat PJ. Tidak bisa karena ini bukan pabrik. Ini kan lembaga pendidikan, ada mekanisme. Oleh karena itu mesti dihormati dan LL Dikti sudah memberikan arahan itu. Jadi mekanisme itu harus dipenuhi. Nah, tadi Prof Agus sampaikan, Pak Rektor sampaikan bahwa andai pun nanti misalnya Pak Rektornya mangkat atau tidak bisa menjalankan tugas secara permanen atau mengundurkan diri, mekanismenya kan tidak bisa langsung menunjuk PJ rektor dari luar, tapi ada wakil rektor satu, itulah mekanisme yang dipenuhi mestinya. Nah, lucunya sekarang tadi Prof Agus sudah sampaikan, tiba-tiba 2 hari lalu Prof Agus ini diminta mengundurkan diri dengan alasan ini arahan dari LL Dikti. Ya, mereka sudah mulai tambah kacau lagi kan, jadi tambah lucu lagi menurut saya. Tiba-tiba mengundurkan diri. Saya konfirmasi surat
itu yang ditandatangani oleh Prof. Suryani. Saya tanya konfirmasi ke anggota pembina yang lain, tidak tahu mereka, tidak pernah dirapatkan, tidak pernah dibicarakan. Tahu saja tidak mereka. Tiba-tiba dapat surat. Nah, ini kan mekanisme-mekanisme yang seperti inilah yang lazim mereka pakai, dan itu mengganggu betul proses pendidikan. Nah, oleh karena itu ini kalau pertanyaan mengganggu, sangat mengganggu, dan kita ingin menyelesaikan. Jangan sampai masyarakat umum, terutama mahasiswa, dosen, itu terganggu proses pendidikan. Kegelisahan jadinya ya Pak ya di tubuh. Lah, kita kan khawatir, kan ada di Palembang ini kan ada contoh nyata, ada kampus yang tidak boleh menyelenggarakan proses pendidikan atau dihentikan beberapa saat, dan kalau itu terjadi di Sakyakirti kan Sampai kita mencegah itu ya Pak ya. itu, jadi kita berharap Pak Agus ini bukan Pak Agus pengen jadi rektor seumur hidup, bukan, tapi ingin bertanggung jawab terhadap proses pendidikan ini sampai masanya selesai. Iya. Gitu. Oke, nah ini kan udah berlarut-larut ya Pak ya. Apa yang akan dilakukan Pak Bambang sebagai ketua umum Yayasan Universitas Sakyakirti dalam, kan sudah dikasih waktu oleh LLDT untuk menyelesaikan ini. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pak Bambang, dan kemudian solusi yang mungkin bisa kita dudukkan bersama dengan bersama. Kita memang saya sudah mengambil langkah-langkah keras ya, termasuk saya sudah menggugat ke pengadilan, bahwa di luar perkara saya juga ada perkara lain juga, ya sama, menggugat arogansi ini juga. Kemudian juga saya sudah menempuh upaya hukum, saya sudah lapor ke Polda, Pak, ada pemalsuan, ada proses-proses pelanggar hukum serius sebetulnya yang dilakukan. Prof. Agus juga sudah lapor ke Polda dan lain, supaya ini proses. Nah, tapi di luar proses hukum itu, saya dan Prof. Agus juga masih berpikir jernih bahwa proses pendidikan tidak boleh terganggu. Nah, di luar proses hukum yang sedang berjalan ini, kami berdiskusi terus dengan Prof. Agus dan juga beberapa anggota pembina yang masih sehat pemikirannya, ingin melihat bahwa proses pendidikan ini supaya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana solusinya? Kalau ditanyakan oleh tadi, apa solusinya? Ada 2 langkah yang mesti dilakukan. Pertama, dan itu yang kami diskusikan dengan Prof. Agus. Yang pertama adalah tarik PJ Rektor ini. Batalkan semua proses PJ yang ilegal ini. Karena pengangkatan rektor itu mesti mengikuti statuta, mesti mengikuti aturan. Tidak bisa tiba-tiba pengurus yayasan tiba-tiba menunjuk rektor, tidak bisa. Harus dihormati proses statuta ini. Ada mekanisme senat yang lakukan itu mesti dihormati. Bahwa senatnya sudah mungkin sebagian habis atau habis masa jabatannya, mesti diperpanjang atau diangkat senat baru. Siapa yang mengangkat? Rektor. Rektor yang definitif, bukan oleh PJ Rektor. Nah, itu mesti dilakukan, tarik rektor ini. Jangan sampai PJ Rektor ini mengangkat pula PJ dekan, tambah kisruh. Itulah yang jadi persoalan. Jadi kalau rektor kita tidak diganggu, ditarik semua PJ, Prof. Agus bisa melaksanakan tugas. Kan Prof. Agus bisa menata ini dengan baik sampai akhir jabatannya di akhir tahun ini. Bisa mengangkat senat yang baru supaya dilakukan pemilihan rektor yang sah, supaya juga Prof. Agus legowo juga menyerahkan jabatannya dengan rektor yang memang definitif, yang sah lewat mekanisme yang demokratis dan legal. Dan itulah yang paling penting dilakukan agar proses pendidikan ini bisa berjalan atau tidak terganggu lah minimal. Nah, jangan dibalik, maksa Prof. Agus ini mundur. Nah, ini lucu jadi. Oh, Prof. Agus mundur. Mereka akan langgengkan pelanggaran itu dengan maksa ini. Dan seolah-olah itu saran dari LLDT. Dan itu yang tambah kacau lagi. Nah, kenapa tidak itu saja? Kita berpikir jernih, sudahlah, kurangi ego kita masing-masing, biarkan Prof. Agus ini sambil tata, kita cari rektor terbaik nanti lewat mekanisme diatur dalam statuta, bila perlu perbaiki statutanya. Kalau mau cari rektor hebat, bila perlu umumkan di media, kita butuh rektor dengan syarat kualifikasi sebagai berikut. Supaya jelas. Nah, dengan mekanisme ini baru bisa semuanya akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Dan tapi diatur dalam statuta. Nah, mekanisme ini. Jadi itu langkah pertama, jangka pendek, menyelamatkan universitas. Yang kedua, selesaikan problem hukum soal yayasan. Jadi supaya nanti ke depan, tidak hanya sesaat ke depan dan selamanya, proses ini berjalan dengan baik. Selesaikan persoalan hukum. Dudukkan ini secara benar. Saya sudah diskusi dengan semua keluarga-keluarga yang berjasa di Sakyakirti. Mereka ikhlas kok. Ini menjadi lembaga publik.
duduk kan. Mereka juga mau saya duduk sebagai pembina saja. Tapi pengurus ini menjadi harus orang-orang profesional, biar dipilih lewat mekanisme pemilihan yang sehat, yang benar, yang terbuka. Umumkan juga bila perlu di media, ini loh syarat-syarat menjadi ketua, syarat menjadi ini, harus ini. Dan tidak boleh pihak yang berkepentingan ada afiliasi keluarga A, keluarga B, lagi. Nah, tapi kalau untuk di pembina saya masih bisa terima, dan anggota-anggota pembina lain juga bisa terima, bolehlah keluarga-keluarga berjasa itu duduklah sebagai pembina. Jadi sebagai tokoh-tokoh yang ikut menentukan jalannya kebijakan Sakyakirti, mereka duduk di pembina. Walaupun harus juga ditambah oleh tokoh-tokoh publik ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi untuk pengurus mesti profesional. Nah, tapi ini kan bisa dilakukan bertahap, pelan-pelan kita diskusikan, mungkin ya bisa 5-6 bulan kita dialog selesai, atau sampai 1 tahun. Bisa dilakukan, sambil nunggu proses hukum berjalan. Proses hukum ini bisa dicabut laporan, bisa dicabut gugatan, kan ada problem, kalau itu selesai. Nah, tapi yang mendesak ini adalah ini tadi universitas. Selesaikan ini. Apa ultimatum dari LLDT, Pak? Boleh, supaya ini 23 ini dipercepat. Ya. Apa yang 23 tidak selesai akan diteruskan ke pusat. Akan semakin Tambah kisruh, ya itu dia. Kalau sudah diserahkan kepada pihak kementerian, artinya sudah sanksi aja lah, kita tunggu. Nah, jadi itu saja, itu kita berharap itu. Nah, sangat penting untuk menyelamatkan secepatnya universitas. Itu dia. Ini lucu. Jadi langkah penyelamatan yang mereka pikirkan itu hanya mengharapkan Prof. Agus mundur. Mereka ingin melegalkan tindakan-tindakan yang ilegal tadi, PJ Rektor tadi. Dibalik. Jangan dibalik. Pak Rektor ini selesaikan. Tidak lama lagi kok. Prof. Agus ini Desember berakhir. Ini sudah bulan Januari. Artinya paling 11 bulan lagi selesai. Pak Agus ini sudah capek juga urusan ini. Berapa ini Pak mahasiswa kita Pak? Sekitar 2000-an. 2000 lebih. Dengan fakultasnya ada? 6. Ada 6. Pasca 1. Ada 1 pasca. Pascanya ada 2 prodi. 6 S1, 1 S2. Masa Jadi ada 11 prodi. problem ini akan mengorbankan 2000 mahasiswa. Justru itu, Pak. Itu. Di mana hati kita ya, Pak ya? Iya, justru itu. Untuk melihat ini ya, Pak. Oke. Pak, kan ini masih menunggu lagi tahapan apa namanya tadi proses hukum dan apabila ingin duduk bersama ya, Pak ya. Nah, apa himbauan Bapak sambil menunggu ini untuk sivitas akademika, kemudian mahasiswa, kemudian orang-orang yang terlibat kembali Pak? Ya, pertama saya selalu berdialog dengan para dosen ya. Tetaplah bersemangat ya, bahwa tugas kita itu menyelenggarakan pendidikan. Dan Pak Rektor, saya akan mencari solusi-solusi ya. Solusinya seperti apa? Tadi solusi yang dialogis itu diutamakan, dan saya pengen betul, Pak Rektor pengen betul, dan semua juga anggota pembina yang lain juga pengen bahwa ayolah kita ini biarkanlah proses pendidikan ini jangan terganggu. Pak Rektor menyelesaikan jabatannya di akhir tahun ini, tugaskan nanti Pak Rektor menyiapkan statuta yang baik, melakukan proses pemilihan rektor yang baik, sehingga memang Pak Agus ini bisa menyelesaikan juga tugasnya dengan baik, dan proses akademik ini tidak terganggu. Nah, kita khawatir proses akademik terganggu. Nah, kalau ada problem-problem lain, ya silahkan saja, nanti akan diselesaikan. Soal yayasan kan bisa dinomorduakan. Karena ada proses hukum, kalau tidak mau berdialog soal penyelesaian yayasan kan juga tidak ada masalah. Kan tinggal tunggu putusan pengadilan nanti. Kalau memang pengadilan mengatakan, oh ini memang milik keluarga, saya juga legowo, tidak ada problem. Tapi kalau ini mengatakan enggak, ini memang harus didudukkan sebagaimana aturannya, sebagaimana undang-undang, ya mereka juga harus siap dengan kondisi-kondisi itu. Nah, jadi bagi saya selesaikan problem ini. Saya bersungguh-sungguh melakukan proses hukum ini. Jadi baik pidana di kepolisian akan saya proses, karena ada memang pelanggaran-pelanggaran nyata yang sanksinya juga cukup ketat, cukup berat. Kemudian juga ada proses perdata yang sedang berlangsung di pengadilan. Tapi kan semuanya bisa diselesaikan kalau kita berpikir jernih. Jadi kita semuanya berharap bahwa intinya jangan sampai dikorbankan proses pendidikan. Saya sangat senang kalau ada dialog. Saya sampai hari ini pagi tadi saya berdialog juga dengan salah satu keluarga, dengan keluarga Pak Sumantri. Kemarin minggu lalu saya dengan diskusi dengan keluarga Pak Nasruddin. Beberapa waktu lalu kemarin saya diskusi keluarga Pak Sumadi, semuanya welcome, semuanya pengen menyelamatkan ini, pengen melihat bahwa Sakyakirti ini bisa berkembang, bisa berjaya, supaya apa? Supaya yang dicita-citakan oleh para pendiri dahulu, orang tua mereka bisa terwujud dengan baik.
bahwa lembaga ini menjadi lembaga pendidikan yang dibanggakan. Itu saja. Lahir intelektual yang ini Pak ya, yang kita cita-citakan. Ya, Apalagi Pak, ya? bicara Sakya Kirti. Sakya Kirti cikal bakal pendidikan tinggi di Sumatera bagian selatan. Tertua ya Pak ya. Tertua. Ya, kalau Pak Rektor mungkin ada himbauan untuk sivitas akademika, kemudian juga mahasiswa, dosen, bagaimana untuk terus menjalankan proses perkuliahan ya, supaya tidak ada gelisah. Ini yang saya aja dengernya agak gimana gitu Pak, silakan Pak. Harapan kita kira-kira mudah-mudahan ya dengan masalah ini kita akan melakukan perbaikan. Kemudian harapan kita lagi bahwasanya problem ini akan cepat selesai dengan satu harapan yang untuk tidak mengorbankan pihak manapun, terutama mahasiswa. Iya. Kasihan ya Pak ya. Ya, Kalau kita pikir orang tua ya Pak ya, biaya perkuliahan. Ya, karena masalahnya kalau umpamanya ini terjadi, itu yang dirugikan mahasiswa itu. Mahasiswa yang dirugikan, bukan yang dosen, bukan yang lain. Bukan mereka, bukan mereka. Kalau mereka ya, apalagi mereka semuanya berdomisili di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta, bukan di Palembang. Jakarta. Jadi di Jakarta semua, jadi mereka datang sekali-sekali lagi. Jadi enggak ada. Jadi yang di sini. Itulah problemnya. Ya, jadi ini mungkin dalam waktu dekat Pak Bambang mungkin akan membuka ya dialog kembali, kemudian proses. Saya kapanpun ya, welcome betul. Jadi kalau dialog, tapi kalau enggak ya saya juga kenceng ya. Saya tinggal tekan gas saya. Jadi kalau mau dialog oke juga. Ya, saya senang. Menyelamatkan loh Pak ya, menyelamatkan universitas justru yang itu. Cikal bakalnya perguruan tinggi di Sumatera Selatan. Itu dia yang menjadi dasar saya mau bergabung. Kalau enggak ada itu ngapain saya mau buang-buang waktu saya di urusan ini. Kesibukan kita banyak, aktivitas lain juga yang lebih ekonomis juga banyak. Masa sibuk di sini. Saya dibayar, sana saya menetapkan gaji saya sendiri dengan gaji setara UMR di sana. Jadi bukan, karena saya lihat kondisi itu. 3,5 juta saya dibayar per bulan. Jadi tapi saya ikut tetapkan itu, adalah saya harus sepakat dengan itu. Jadi meluangkan waktu, artinya dari uang operasionalnya tidak cukup, bensin saya seminggu berapa. Nah, tapi saya ikhlas saja. Bukan itu yang dicari ya Pak. Bukan itu yang saya cari. Oke. Gitu. Ya. Mudah-mudahan problem dualisme kepemimpinan Universitas Sakya Kirti akan segera berakhir dan Universitas akan semakin jaya ya Pak ya. Iya, harapan. Ya, kami sebenarnya dalam pemberitaan yang telah kami bikin tentang dualisme Universitas Sakya Kirti ini telah berusaha menghubungi Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Sakya Kirti, Profesor Dr. Hajjah Suryani Amrin SH, tapi beliau tidak merespon telepon kita. Tapi kami membuka kesempatan untuk bisa berdialog supaya problem dualisme ini akan selesai. Gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Sama Terima kasih. Pak Agus. Sorry. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kondisi yang telah selesai persoalan dan lebih baik lagi. Demikian tamu Tribun kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.